Rumah tangga Muhammad dan Khadijah. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum 30 ayat 21. Pesta pernikahan pun tiba. 2 ekor unta besar disembelih untuk keperluan pesta. Dagingnya dibagi-bagikan kepada keluarga, kawan-kawan dan para fakir miskin. Suasana semakin meriah dengan bunyi tetabuhan dan nyanyian. Semua orang bergembira. Hidup baru membentang di hadapan kedua pengantin. Kebahagiaan memenuhi perasaan Khadijah. Pernikahan ini lebih indah daripada apa yang ia bayangkan. Tanpa menunggu terlalu lama, Khadijah sadar bahwa apa yang ia dengar tentang kebaikan Muhammad ternyata tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang ia saksikan sendiri. Muhammad selalu menampakkan sifat sabar dan tabah. Ia juga jujur. Apa yang ditampakkan dalam perbuatan lahiriah tidak pernah bertentangan dengan apa yang ada dalam hatinya. Ia dermawan. Tidak pernah ia menolak membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ia bersedekah tanpa pernah takut hartanya akan habis. Dan itu terbukti. Harta di tangannya selalu bertambah sebanyak apa yang ia keluarkan. Muhammad juga sangat rendah hati. Dia tidak malu melayani dirinya sendiri. Tidak pernah ia menunggu uluran tangan pembantu dalam menangani urusan rumah tangganya. Jika Muhammad memiliki pembantu, dialah yang justru menolong mereka dalam tugas-tugas yang mereka lakukan. Tidak ada pembantu yang dibebani dengan kerja berlebih di luar batas kemampuan. Semua orang dalam rumah tangga sepasang suami istri ini merasakan kebaikan hati Muhammad. Ia selalu mengutamakan mereka di atas dirinya sendiri. Mereka selalu berbagi kebaikan dan kesenangan bersamanya. Dalam urusan bisnis dan perdagangan, Muhammad juga berperan sangat penting. Sebagian besar waktunya dicurahkan untuk menjalankan usaha dagang yang telah dirintis istrinya sekian lama. Tidak pernah Muhammad terlihat bermalas-malasan. Dia selalu bersemangat dan bersungguh-sungguh. Muhammad tidak pernah memaksakan kehendaknya. Ia selalu bermusyawarah dengan Khadijah dalam urusan-urusan yang mereka tangani bersama. Ia juga adalah pendengar yang baik dan penuh perhatian. Tidak pernah ia mengecewakan atau menolak permintaan istrinya. Khadijah tentu sangat berbahagia dengan pernikahannya. Ia merasa tidak perlu lagi mengurus usaha dagangnya. Semua diserahkannya kepada Muhammad, suaminya. Perhatian Khadijah sepenuhnya dipusatkan pada bagaimana melayani dan mencintai suaminya serta menangani urusan-urusan rumah tangga. Bagaimana dengan ketiga anak Khadijah dari perkawinannya terdahulu? Mereka ternyata tetap tinggal bersama Khadijah dan Muhammad, 2 orang yang mencintai mereka. Ketiganya kemudian masuk Islam dan menjadi pembantu-pembantu Rasulullah yang paling setia. Tidak banyak karya-karya sejarah yang menulis tentang ketiga anak Khadijah tersebut. Tampaknya, kehidupan Rasulullah menyita perhatian yang sangat besar dari kalangan sejarawan dan membuat kehidupan orang-orang lain sedikit terabaikan. Kita akan coba mengkaji kehidupan mereka bertiga dalam pembahasan tersendiri. Demikianlah waktu dan perhatian Muhammad terbagi antara urusan-urusannya sendiri, urusan-urusan keluarga, urusan-urusan perdagangan dan urusan-urusan sanak kerabatnya. Dia mampu bersikap adil dalam semua itu. Tidak ada kepentingan pihak manapun yang harus dikorbankan demi kepentingan pihak lain. Sebagai salah satu bentuk rasa syukur atas semua nikmat yang diterimanya dari Allah, Muhammad membebaskan seorang budak wanita berkebangsaan Habasyah, Ethiopia, yang diwarisinya dari ayahnya dulu. Budak tersebut bernama Barokah. Dialah yang pernah mengasuh Muhammad selepas kematian ibunya, Aminah binti Wahab. Begitu besar rasa sayang Muhammad kepada Barakah. Dia selalu bersikap ramah kepadanya serta memanggilnya dengan panggilan, "Wahai ibunda." Di depan orang-orang, Muhammad selalu menyebutnya sebagai bagian dari keluarganya. Setelah dibebaskan, Barakah menikah dengan Ubaid ibnu Zaid, seorang lelaki dari Bani Harits. Dari pernikahan ini, lahirlah Aiman ibnu Ubaid, seorang anak yang kemudian sangat disukai oleh Muhammad. Dan sejak kelahiran anak tersebut, Barakah terkenal dengan nama Ummu Aiman, ibu si Aiman. Setelah beranjak dewasa, Aiman kemudian menjadi salah seorang sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah bagian dari orang-orang pertama yang ini masuk Islam. Kisah kepahlawanannya dalam Perang Hunain sangat termasyhur. Abbas menulis sebuah syair tentang peristiwa itu. Kita bertujuan telah menolong Rasulullah ketika semua orang lari ketakutan di sana. Orang ke-8 menghadapi musuh sendirian demi Islam. Tok pernah takut ia terima serangan 5 dari 7 orang yang tidak ikut melarikan diri di Perang Hunain tersebut adalah keluarga Nabi, yaitu Abbas, Ali ibnu Abi Thalib, Fadl ibnu Abbas, Abu Sufyan ibnu Harits ibnu Abdul Muthalib dan Usama ibnu Zaid. 2 orang lainnya adalah sahabat-sahabat terdekat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibnu Khattab. Lalu siapakah orang ke-8 yang bertempur dengan gagah berani dalam syair tersebut? Dialah Aiman ibnu Ubaid. Sebelum menikah dengan Khadijah, Muhammad adalah pemuda yang miskin. Banyak pemuda lain yang sebaya dengannya menikmati hidup yang jauh lebih mewah dan harta yang lebih banyak. Berfoya-foya adalah bagian dari gaya hidup mereka di masa itu. Muhammad menyaksikan itu dengan tenang dan rela. Dia tidak pernah mengeluh atau menampakkan rasa iri dan dengki. Kehidupan Muhammad tiba-tiba saja berubah.
Dia menikah dengan seorang wanita terhormat yang cantik dan kaya. Muhammad, kita tahu, kehilangan ibunya saat dia masih kecil. Dalam diri Khadijah, Muhammad mendapatkan cinta seorang istri sekaligus kasih sayang seorang ibu. Hal itu seakan menjadi kompensasi baginya. Muhammad dan Khadijah menikmati hidup rumah tangga yang bahagia. Mereka berdua adalah pasangan yang saling melengkapi. Sebagai seorang pemuda yang tengah berada di puncak kekuatan fisiknya, Muhammad mengambil alih semua urusan ekonomi dan kerja-kerja yang melelahkan. Khadijah mengimbanginya dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, Muhammad bukanlah orang yang gampang dipuaskan dengan kenikmatan-kenikmatan material dan finansial. Dia mencoba menjelajahi dunia spiritual dan berpikir tentang penciptaan alam semesta. Kepada Khadijah, Muhammad meminta izin untuk menyendiri, merenung dan memperhatikan keagungan Tuhan serta keindahan ciptaannya. Muhammad ingin menjauhi syirik dan gaya hidup primitif yang saat itu menyebar luas di Mekah. Karena itu dia memilih Gua Hira sebagai tempatnya menyendiri. Khadijah tidak terkejut dengan permintaan itu, ia telah mempelajari kehidupan dan akhlak Muhammad jauh hari sebelum memutuskan untuk menikah dengannya. Khadijah tahu bahwa Muhammad sangat membenci perbuatan menyembah, bersujud atau mempersembahkan korban kepada berhala. Barakah, wanita yang mengasuh Muhammad sejak kecil, juga memberitahu Khadijah betapa paman-paman Muhammad selalu berusaha mempengaruhinya untuk menyembah berhala dan mengikuti perayaan-perayaan penyembahan yang diselenggarakan setiap tahun. Tetapi Muhammad tidak pernah terpengaruh. Ada sebuah patung yang sangat diagungkan oleh kaum Quraisy. Patung itu mereka beri nama Budena. Setiap tahun diadakan perayaan besar-besaran dan pemberian sesaji sebagai penghormatan kepadanya. Seluruh penduduk Mekah, termasuk anggota Bani Hashim, terlibat dalam perayaan tersebut. Tetapi tidak dengan Muhammad, ia menolak setiap ajakan untuk merayakan hari raya bagi berhala. Suatu hari, Abu Talib mengajak Muhammad untuk mengikuti perayaan tahunan. Seperti biasa, Muhammad menolak. Tetapi, sekali itu, seluruh paman dan bibinya menunjukkan kemarahan yang luar biasa atas penolakan tersebut. Mereka terus mendesak Muhammad agar ikut bersama mereka. Akhirnya, Muhammad pun mengalah. Dia bersedia keluar bersama paman-pamannya. Akan tetapi, Allah menjaganya dari perbuatan menyembah berhala. Begitu Muhammad sampai di tempat perayaan itu, tiba-tiba saja dia pergi dan menghilang. Setelah perayaan itu selesai, barulah dia kembali dengan paras penuh ketakutan dan kekhawatiran. Setelah kesadarannya kembali pulih, Muhammad ditanya kemana saja ia pergi dan apa yang membuatnya ketakutan. Ia menjawab, setiap kali kudekati sebuah patung, tampak di hadapanku sesosok lelaki berkulit putih dan berpostur tinggi yang berteriak, menjauhlah Muhammad. Jangan kau sentuh itu. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ali, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, pernahkah engkau menyembah berhala? Beliau menjawab, tidak. Orang itu kembali bertanya, pernahkah engkau meminum khamar? Beliau kembali menjawab, tidak. Bahkan sebelum aku tahu apa itu Al-Quran dan apa itu iman, aku sudah terlebih dahulu tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kekufuran. Uzlah yang dilakukan Muhammad di Gua Hira harus dilihat dalam konteks tersebut. Dia ingin menghindar dari hedonisme dan gaya hidup mewah di masyarakat Mekah saat itu. Di tengah suasana padang pasir yang damai dan hening, Muhammad bisa merenung dan berpikir tentang penciptaan alam semesta. Keputusan Muhammad untuk menarik diri dari keramaian itu membuat Khadijah tiba-tiba teringat pada pengalaman sepupunya, Waraka ibnu Naufal, yang bersama 3 orang kawannya mencoba menghindari tradisi penyembahan berhala dan berusaha mencari agama Ibrahim. Khadijah kembali merenungkan segala hal yang didengarnya atau dialaminya sendiri tentang Muhammad. Maisarah pernah bercerita kepadanya tentang ramalan kenabian Muhammad. Dia berpikir, apakah keputusan Muhammad untuk mengasingkan diri ini adalah sebuah bentuk persiapan sebelum menerima risalah dari langit. Pikiran-pikiran itu membuat Khadijah bisa memahami dengan baik niat suaminya untuk beruzlah di Gua Hira. Di sisi lain, Khadijah sebetulnya menginginkan agar suaminya, Muhammad, selalu berada di sisinya. Dia merasa bahwa setelah sebelumnya bertahun-tahun hidup sendiri, Muhammadlah yang bisa membuatnya bahagia. Tetapi Khadijah juga adalah wanita yang matang dan berpikiran panjang. Dia tidak larut dalam perasaannya sendiri. Ia merasakan hadirnya sebuah kekuatan spiritual yang membuat Muhammad mampu melampaui fenomena-fenomena lahiriah. Kekuatan itu pula yang melindungi dan menghindarkan Muhammad dari perbuatan-perbuatan tercela serta tradisi-tradisi buruk yang mewabah di masyarakat Mekah. Khadijah sadar bahwa kekuatan spiritual yang telah membimbing Muhammad itu tidak akan menipunya. Karena itu, dia memutuskan untuk segera menyiapkan perbekalan yang dibutuhkan suaminya selama melakukan uzlah di Gua Hira. Muhammad berangkat ke Gua Hira. Sebulan lamanya dia meninggalkan Khadijah, tenggelam dalam perenungan dan ibadah. Ketika kembali ke Mekah, hal pertama yang dilakukannya adalah tawaf mengelilingi Ka'bah. Baru setelah itu ia pulang ke rumah, disambut dengan penuh kegembiraan oleh Khadijah. Betapa panjang rasanya sebulan ditinggal suami tercinta. Dan kini, tuntaskan semua kerinduan itu. Beberapa saat sebelum kedatangan Muhammad, Halimah binti Abi Zuwaib As-Sa'diyah, seorang wanita yang pernah mengasuh Muhammad di masa kecilnya, datang ke rumahnya. Khadijah menerima tamu terhormat ini dengan penuh penghargaan. Muhammad sendiri kaget begitu masuk rumah dan menemukan Halimah, ibu asuhnya, berada di sana. Begitu juga Halimah.
Bertemu dengan anak yang pernah diasuhnya membuatnya terharu dan merasa gembira. Keduanya lalu terlibat pembicaraan panjang tentang kenangan masa lalu, ketika Muhammad kecil berada di dusun Bani Sa'ad, diasuh dan hidup bersama keluarga Halimah. Selama tinggal di rumah Muhammad, Halimah menjadi tamu kehormatan. Dia bercerita tentang desanya yang ditimpa kemarau panjang, tanaman rusak, hewan ternak mati. Mendengar berita tersebut, Muhammad dan Khadijah turut bersedih. Mereka berdua kemudian membekali Halimah dengan hadiah besar berupa seekor unta dan 40 ekor kambing untuk dibawa ke desanya. Begitulah kehidupan sepasang suami istri ini. Dari hari ke hari, kebahagiaan di hati Khadijah bertambah. Muhammad adalah suami yang ideal, yang selalu memperlakukannya dengan santun dalam setiap kesempatan. Tetapi, ada satu masalah yang mengganggu perasaan Khadijah. Setelah setahun menikah, mengapa belum juga ada tanda-tanda kehamilan pada dirinya? Khadijah merasa gundah. Ia berpikir, apakah setelah melewati usia 40 tahun ia menjadi mandul? Padahal, ia merasa sehat, kuat dan normal. Dia juga mengalami menstruasi secara teratur. Apa yang salah pada dirinya? Tahun kedua pun berlalu. Khadijah belum juga menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Ia memang tidak sama sekali kehilangan harapan. Tetapi, perasaan bahwa ia tidak mampu memberikan keturunan bagi suaminya membuatnya tertekan. Kadang-kadang, Khadijah merasa tidak bahagia. Dua pernikahannya sebelum ini telah memberinya 3 anak. Apa yang terjadi dengan pernikahannya kali ini? Apakah Tuhan tidak menakdirkannya memiliki anak dari Muhammad? Lama-lama Khadijah merasa khawatir. Dia tahu bahwa setiap orang mendambakan keturunan dari pernikahannya. Muhammad tentu bukan pengecualian dalam hal ini. Apa yang akan terjadi jika dirinya tidak mampu memberikan anak kepada suaminya itu? Tidakkah dia akan memilih wanita lain untuk menikahi wanita yang mampu memberinya keturunan? Kekhawatiran itu memenuhi perasaannya sepanjang tahun kedua pernikahannya. Hanya keyakinan pada rahmat Tuhanlah yang membuatnya sabar dan bertahan. Dia selalu berdoa, memohon agar Tuhan mengabulkan keinginannya yang satu ini. Bertahun-tahun lamanya dia menjalani hidup yang bersih dan suci. Apakah itu bukan alasan yang cukup bagi Tuhan untuk mendengar doanya? Beberapa bulan dari tahun ketiga terlampaui sudah. Kesabaran Khadijah hampir habis. Di saat kritis itulah rahmat dari Tuhan turun. Khadijah merasakan apa yang biasa dirasakan para wanita di tahap-tahap awal kehamilan. Khadijah ragu, tidakkah itu sekedar ilusi? Tampaknya tidak, tanda-tanda kehamilan semakin terlihat jelas. Janin yang dikandungnya mulai bergerak-gerak. Betapa lega Khadijah, dia segera mengabarkan berita itu kepada suaminya tercinta. Muhammad pun menerima kabar tersebut dengan rasa gembira yang tak terucapkan. Mereka berdua menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu persoalan selesai, persoalan lain datang. Khadijah, seperti halnya wanita-wanita Quraisy di masa itu, mengharapkan anak yang dikandungnya laki-laki. Kaum Quraisy tidak pernah bangga memiliki anak perempuan seperti kebanggaan mereka memperoleh anak laki-laki. Khadijah bertanya-tanya, akankah ia melahirkan anak laki-laki? Persiapan-persiapan menjelang proses persalinan mulai dilakukan. Orang yang akan menangani proses persalinan itu adalah Salma, pelayan wanita milik Bibi Muhammad, Safiyah binti Abdil Muthalib. Persalinan berlangsung lancar, bayi lahir dengan selamat, laki-laki, semua orang gembira. Muhammad memberi nama anaknya Qasim. Dan sejak saat itu, dia terkenal dengan nama Abul Qasim, ayah si Qasim. Qasim lahir ketika Muhammad berusia 29 tahun. Di hari ke-7 setelah kelahirannya, rambut sang bayi dicukur habis. Muhammad lalu bersedekah dengan perak seberat rambut yang telah dicukur itu. 2 seekor kambing disembelih untuk dimasak dan dibagi-bagikan. Hari yang sangat membahagiakan bagi Muhammad dan Khadijah. Kehidupan Rasulullah bersama Khadijah sebelum wahyu turun tidak banyak mendapat perhatian para sejarawan. Karena itu, tidak ada sumber rujukan yang pasti mengenai hal ini, selain bahwa Rasulullah melakukan hal yang sama ketika anak lelaki kedua beliau, Ibrahim, lahir. Masyarakat jahiliyah terbiasa menyembelih binatang di hari ke-7 kelahiran anaknya. Daging binatang ini kemudian dipersembahkan kepada berhala-berhala. Ritual ini mereka sebut akikah. Rasulullah mengakomodasi tradisi tersebut dan mengganti namanya menjadi naskah persembahan kepada Allah. Para wanita Quraisy menganggap bahwa semakin banyak anak yang mereka miliki, semakin besar pula kebahagiaan dan kemuliaan yang mereka terima. Karena itu, mereka lebih suka membiarkan anak-anak mereka disusui dan diasuh oleh wanita-wanita lain agar mereka bisa lebih cepat mengandung lagi. Hal yang sama juga dilakukan oleh Khadijah. Dia membiarkan Qasim diasuh oleh seorang wanita yang menyusuinya. Hanya beberapa bulan setelah kelahiran anak pertamanya, Khadijah merasakan tanda kehamilan lagi pada dirinya, itu membuatnya semakin tenang. Segenap penderitaan akibat kehamilan dijalaninnya dengan rasa bahagia dan rela. Dia bahkan mulai berpikir, laki-laki atau perempuankah anaknya yang kedua nanti. Dia berharap Tuhan menganugerahkan kepadanya lebih banyak anak laki-laki. Hari berganti hari, Qasim menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Khadijah gembira melihat anaknya itu mulai belajar merangkak. Seisi rumah dipenuhi oleh suasana bahagia. Sementara itu, perkembangan kandungan anak kedua Khadijah juga berlangsung normal. Khadijah mulai bersiap-siap menghadapi kelahiran. Lagi-lagi Salma yang dipilihnya untuk membantu proses persalinan.
Anak kedua pasangan Muhammad dan Khadijah pun lahir setahun lebih beberapa bulan setelah kelahiran anak pertama. Seorang bayi perempuan yang molek. Muhammad menyambut kelahiran anak keduanya dengan gembira. Sama sekali tidak tampak kesan bahwa dia kurang bahagia memperoleh anak perempuan. Nama Zainab dipilihnya bagi anak yang lahir di saat usianya menginjak 30 tahun itu. Khadijah sendiri berusia 45 tahun. Untuk menunjukkan rasa syukur, seekor kambing disembelih dan dagingnya disedekahkan kepada keluarga, handai taulan serta orang-orang fakir dan miskin. Khadijah merasa lega karena Muhammad tidak menunjukkan rasa kecewa terhadap lahirnya anak perempuan ini. Seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, bukankah itu sebuah perpaduan yang sempurna? Dua orang anak tersebut benar-benar menjadi buah hati keluarga dan pelipur lara di kala duka. Kebahagiaan tiada habis-habisnya meliputi kehidupan keluarga Muhammad dan Khadijah. Muhammad mencurahkan perhatiannya untuk mengurus perdagangan dan mencari nafkah. Dalam kehidupan sosial, Muhammad juga senantiasa menyambung tali silaturahmi serta membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Namanya harum di tengah-tengah masyarakat Mekah. Sementara itu, Khadijah sibuk menangani urusan rumah tangga, mencurahkan segenap kasih sayangnya untuk suami dan anak-anaknya. Keduanya tidak pernah berpisah, masing-masing menjalankan fungsi yang saling melengkapi. Dalam setahun, tercatat hanya sebulan Muhammad meninggalkan Khadijah, yaitu ketika dia berkontemplasi di Gua Hira, beribadah kepada Tuhan Sang Pencipta dan menghindari pengaruh-pengaruh negatif dari tradisi politeisme di Mekah. Bahkan di Gua Hira pun Muhammad menunjukkan kepekaan sosialnya yang sangat tinggi. Bekal makanan dan minuman yang disiapkan Khadijah untuknya seringkali dia sisihkan untuk para fakir miskin yang mendatangi tempatnya. Setelah sebulan, Muhammad selalu kembali ke Mekah dan melakukan tawaf sebelum akhirnya mendatangi rumahnya. Demikianlah kehidupan terus berjalan. Tahun berganti, Zainab baru belajar merangkak. Qasim terus tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Hampir 2 tahun usianya. Setiap hari, ia berjalan menjelajahi rumah dan berceloteh. Ia adalah cita-cita dan sumber kebahagiaan Khadijah. Seringkali Khadijah membayangkan bahwa suatu hari nanti, dia akan melihat Qasim menjadi pemuda kuat yang berdiri di samping ayahnya. Khadijah mendambakan hadirnya seorang anak laki-laki lagi. Tetapi, setahun berlalu dan tidak ada tanda-tanda Khadijah akan mengandung, itu tidak membuatnya resah. Barangkali Tuhan menginginkannya beristirahat untuk sementara. Khadijah berharap, jika saatnya tiba, dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. Akan tetapi, tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di balik takdir. Mendadak sebuah peristiwa menghancurkan impian Khadijah. Qasim meninggal dunia secara tiba-tiba setelah melewati tahun kedua dalam hidupnya. Rumah tangga Khadijah terasa gelap. Semua angan dan cita-cita runtuh. Air mata tumpah ruah. Seisi rumah tenggelam dalam rasa sedih yang tiada terkira. Bagi Muhammad, musibah ini benar-benar terasa berat. Sebagaimana umumnya seorang ayah, Muhammad juga berharap anaknya bisa tumbuh menjadi lelaki dewasa yang bisa membantunya dalam urusan-urusan hidup dan keluarga. Pertumbuhan Qasim yang sehat dan menggembirakan membuat harapan itu terasa tidak berlebihan. Maka, bisa dibayangkan, betapa mengejutkan musibah tersebut. Betapa besar rasa kehilangan yang diderita oleh seorang ayah ketika menyaksikan buah hatinya direnggut maut. Anak-anak yang banyak dan sehat adalah harapan setiap ayah. Muhammad pun begitu. Dia sempat membayangkan memiliki 2 orang anak laki-laki yang membanggakan. Tetapi Allah melakukan dan memberi apapun pada siapa saja yang dia kehendaki. Selalu ada hikmah yang tersembunyi di balik apa yang ditakdirkannya. Manusia dituntut untuk menyikapi setiap takdir dengan sabar dan rela. Muhammad bersedih dan menangis. Barangkali dia mengatakan sesuatu yang sama seperti apa yang dia katakan ketika anaknya yang lain, Ibrahim, meninggal dunia beberapa tahun kemudian. Air mata boleh mengalir, hati boleh sedih, tetapi lisan hanya boleh mengucapkan apa yang membuat Tuhan ridha. Kami sungguh bersedih atas kematianmu. Waktu merambat pelan, Khadijah terus tenggelam dalam kesedihannya. Tetapi Muhammad tidak larut dalam kesedihan dan dengan cepat mengambil hikmah dari peristiwa ini. Dia tidak pernah bosan menghibur dan membujuk istrinya. Dia juga selalu meluangkan waktu untuk bercanda serta bermain bersama Khadijah dan Zainab. Perlahan-lahan, keluarga ini memperoleh kebahagiaannya kembali. Akan tetapi, Khadijah kembali merasa resah. Setahun setelah kematian Qasim dan dia belum juga merasakan tanda-tanda kehamilan, apakah Tuhan akan membiarkan kematian Qasim tidak tergantikan? Tahun kedua pun tiba, Khadijah berharap dan kecewa. Sebisa mungkin dia berusaha menyembunyikan rasa sedihnya dari Muhammad, suami yang tak pernah lelah menghibur dan menyayanginya. Memasuki tahun ketiga, rasa cemas di hati Khadijah semakin menjadi-jadi. Tetapi Allah hendak menampakkan kasih sayangnya kepada keluarga ini. Khadijah mulai merasakan tanda-tanda awal kehamilan. Semakin lama, tanda-tanda itu semakin jelas. Hidup bagi Khadijah seakan baru dimulai. Harapan dan optimisme membuncah di dadanya. Khadijah berharap anaknya laki-laki. Hari kelahiran pun tiba. Khadijah harus menjalani proses yang sama seperti kelahiran anak-anaknya yang lain. Ketika perawat memberitahu bahwa anaknya perempuan, Khadijah terdiam. Dia membayangkan apa respons suaminya, Muhammad, terhadap kelahiran anak perempuan ini. Ternyata Muhammad menerima kabar itu dengan rasa girang yang tulus.
Dia masuk ke kamar istrinya dengan wajah yang berseri. Muhammad juga menyatakan rasa gembiranya melihat istri dan anaknya selamat. Saat itu, Muhammad berusia 33 tahun. Anak yang baru lahir tersebut diberi nama Ruqayyah. Melihat respon Muhammad, Khadijah kembali lega. Muhammad, pikirnya, benar-benar seorang suami yang patut dicintai sepenuh hati. Seekor kambing pun diperintahkannya untuk disembelih pada hari ke-7 setelah kelahiran Ruqayyah. Khadijah merasa bahwa kehamilan serta proses persalinan memang melelahkan dan menyakitkan. Tetapi, kebahagiaan yang datang setelahnya membuat semua penderitaan itu menjadi tertanggungkan. Khadijah selalu berusaha membahagiakan suaminya. Suatu hari, Khadijah berkunjung ke rumah keponakannya, Hakim Ibnu Hizam Ibnu Huwailid. Kebetulan, Hakim baru saja pulang dari sebuah ekspedisi dagang ke Syam dengan membawa beberapa budak. Khadijah membeli darinya seorang budak bernama Zaid Ibnu Haritsah dengan harga 400 dirham. Zaid ini adalah putra seorang pemimpin kabilah Bani Ka'b. Di waktu kecil, dia melakukan perjalanan mengunjungi paman-pamannya bersama ibunya, Suda binti Salabah, seorang wanita terpandang dari Bani Men Ibnu Tayyi. Di tengah jalan, sekelompok orang Arab nomaden merampok mereka dan menawan Zaid. Zaid kecil kemudian hidup bersama mereka selama bertahun-tahun. Tidak ada keluarganya yang tahu kemana ia menghilang. Ketika usianya menginjak 23 tahun, Zaid dijual di Syam dan dibeli oleh Hakim, keponakan Khadijah. Begitulah Zaid berpindah tangan hingga akhirnya dimiliki oleh Khadijah. Melihat budak yang dibeli oleh istrinya, Muhammad tertarik. Dia meminta agar Khadijah sudi menghadiahkan Zaid kepadanya. Permintaan itu dipenuhi Khadijah dengan senang hati. Maka Zaid sekali lagi berpindah tangan menjadi budak Muhammad. Muhammad menyikapi Zaid dengan santun dan mengistimewakannya di atas budak-budaknya yang lain. Sejak dimiliki oleh Muhammad, Zaid terkenal di Mekah dengan nama Zaid Ibnu Haritsah Mauli, budak, pelayan, Muhammad Ibnu Abdillah. Dia pun mencintai Muhammad sama seperti majikannya itu mencintainya. Wanita yang pertama kali menyusui Muhammad setelah ibunya, Aminah, adalah Suwaibah, pelayan Abu Lahab Ibnu Abdil Muthalib. Suwaibah menyusui Muhammad bersama anaknya sendiri, Masruh, sebelum akhirnya Muhammad diasuh oleh Halimah As-Sadiyah. Muhammad sangat mencintai Suwaibah. Dia terus-menerus mengunjunginya secara rutin. Setelah menikah, Muhammad selalu menyuplai kebutuhan-kebutuhan Suwaibah. Khadijah pun menghormatinya. Bahkan, pernah Khadijah mengungkapkan keinginannya untuk membeli Suwaibah dari Abu Lahab dan memerdekakannya. Tetapi, Abu Lahab menolak menjualnya. Baru setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, Suwaibah dimerdekakan. Dari Madinah Rasulullah selalu mengirimkan kepada Suwaibah pakaian dan barang-barang lain yang dibutuhkannya. Pada tahun ke-7 Hijriah, setelah umat Islam memenangkan perang Khaibar, Suwaibah meninggal dunia. Rasulullah bertanya kepada orang-orang tentang Masruh, saudara sesusuan beliau. Ternyata ia telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum ibunya. Suwaibah tidak meninggalkan seorang pun kerabat. Khadijah hamil lagi. Kehamilan kali ini dibarengi dengan perasaan harap-harap cemas. Khadijah berharap anak yang dikandungnya laki-laki agar kematian Qasim tergantikan. Ternyata, anak yang keempat ini pun perempuan. Sekali lagi Khadijah kecewa. Akan tetapi, kekecewaan itu tidak berlangsung lama. Muhammad tidak terpengaruh oleh adat dan tradisi jahiliyah yang menganggap kelahiran anak perempuan sebagai aib. Melihat suaminya sama sekali tidak menampakkan rasa sedih dan kecewa, Khadijah pun menjadi gembira. Rasa kecewa pelan-pelan hilang dari hatinya. Dia bersyukur kepada Allah, menyembelih seekor kambing di hari ke-7, dan memberi nama Ummu Kulsum untuk anaknya. Hari-hari berjalan seperti biasa. Ekspedisi dagang kaum Quraisy selalu menghasilkan untung sepanjang tahun. Arus keuntungan yang luar biasa besar itu membuat mereka hidup mewah. Beberapa orang membangun rumah-rumah mewah dengan mendatangkan arsitek dan tukang-tukang bangunan dari Romawi. Beberapa yang lain menghabiskan uangnya untuk bermabuk-mabukan atau mendengarkan nyanyian dan menonton tarian. Kira-kira setahun setelah kelahiran Ummu Kulsum, terjadilah banjir yang menggenangi kota Mekah. Beberapa bagian dari Ka'bah rusak terhantam arus banjir. Kaum Quraisy khawatir Ka'bah akhirnya akan runtuh. Mereka akhirnya bersepakat untuk merobohkan dinding Ka'bah yang telah miring dan membangunnya kembali dari awal. Proyek membangun kembali Ka'bah ini dikerjakan dan dibiayai oleh seluruh kabilah. Menyangkut biaya, dipersyaratkan agar seluruh dana yang disumbangkan berasal dari sumber-sumber yang halal. Ketika proyek itu dimulai, terlihat orang-orang mengumpulkan, mengangkat dan memindahkan bebatuan ke samping Ka'bah. Muhammad pun terlibat aktif dalam proyek tersebut. Dia turut menyingsingkan lengan baju bersama paman-paman dan sepupu-sepupunya dipimpin oleh Abu Talib dan Abbas. Demikianlah pembangunan Ka'bah tersebut berjalan lancar. Tetapi, situasi berubah ketika pembangunan telah sampai pada bagian pojok di mana Hajar Aswad diletakkan. Semua kabilah berebut ingin memperoleh kehormatan sebagai pihak yang mengembalikan Hajar Aswad itu ke tempatnya semula. Konflik yang semula hanya berupa perdebatan-perdebatan kemudian memanas menjadi pertikaian-pertikaian. Semua kabilah menyiapkan pasukan untuk berperang. Setelah beberapa hari situasi panas ini berlangsung dan perang saudara tampaknya tidak terelakkan lagi, sebuah terobosan ke arah perdamaian terjadi.
Abu Umayyah ibnu Mughirah al-Makhzumi, seorang lelaki yang dihormati oleh kaum Quraisy karena kecerdasan, senioritas dan status sosialnya, mengajukan sebuah solusi. Pertama-tama, dia menyampaikan pujian atas kerja keras yang telah dilakukan kaum Quraisy dan menyeru agar kerja suci tersebut tidak dirusak dan dinodai dengan pertikaian. Kemudian dia mengusulkan agar orang pertama yang memasuki Masjidil Haram melalui pintu Bani Syaibah, sekarang terkenal dengan nama Babu Salam, dipilih untuk menjadi arbitrator, hakim, red di antara mereka. Kaum Quraisy setuju dengan usul tersebut. Seluruh mata menatap pintu Bani Syaibah. Ketegangan terasa mencekam, suasana begitu hening, tetapi itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba Muhammad masuk dari pintu tersebut. Orang-orang berteriak gembira, "Inilah dia Al-Amin. Inilah Muhammad. Kami rela perkara ini diputuskan olehnya." Muhammad masuk dengan heran. Orang-orang lalu memberitahunya tentang apa yang terjadi. Muhammad berpikir, keputusan apa yang mesti ia tetapkan. Akhirnya, Allah memberinya petunjuk untuk mengambil keputusan yang bisa memuaskan semua pihak. Ia mengambil selendangnya dan menghamparkannya di tanah. Kemudian ia mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di atas selendang tersebut. Selanjutnya, pimpinan setiap kabilah diminta untuk maju dan memegang tepian selendang yang di atasnya telah diletakkan Hajar Aswad. Mereka kemudian mengangkatnya bersama-sama ke tempat di mana Hajar Aswad itu mesti diletakkan. Lalu Muhammad sendiri yang mengambil batu tersebut dan meletakkannya di lubang dinding yang telah disiapkan. Dengan demikian, semua pihak merasa puas dan pertikaian bisa dihindari. Seorang penyair Quraisy bernama Hubairah ibnu Abi Wahb al-Makhzumi melukiskan peristiwa tersebut dalam syair berikut. Orang-orang ini bertikai karena suatu perkara sengsaralah mereka setelah sebelumnya bahagia. Saling membenci setelah saling mencinta. Permusuhan menyulut api, menyala ketika pertikaian semakin menjadi dan tak ada lagi pilihan selain mencabut belati kami, serahkan keputusan kepada seorang lelaki yang masuk pertama kali tanpa rekayasa atau janji. Kami terkejut melihat Muhammad, lelaki terpercaya, kami katakan, kami rela engkau yang putuskan perkara ini, wahai Muhammad, lelaki terpercaya. Berita tentang pertikaian kaum Quraisy tentu telah menyebar ke seantero kota. Setiap orang mengerti bahwa perang bisa pecah sewaktu-waktu. Setiap kabilah telah membentuk pasukan. Wanita dan anak-anak pun mulai menyiapkan tempat berlindung. Ketakutan melanda penduduk Mekah selama beberapa hari. Semua itu tidak lepas dari pengamatan Khadijah. Dia khawatir akan keselamatan suaminya. Tiba-tiba tersiar berita bahwa keadaan mulai mendingin. Pihak-pihak yang bertikai sedang duduk bersama mencoba mencari solusi. Semua orang menjadi tenang. Lalu tersiar berita lain, Muhammad terpilih secara kebetulan untuk menjadi arbitrator di antara pihak-pihak yang bertikai. Orang-orang bertanya, Tuhankah yang memilih Muhammad? Keputusan apa yang akan diambilnya? Khadijah merasa gembira mendengar suaminya dipercaya untuk menangani pertikaian tersebut. Tetapi, pada saat yang sama, ia juga sedikit khawatir jangan-jangan Muhammad gagal memberikan solusi yang memuaskan semua pihak. Khadijah percaya sepenuhnya pada Muhammad. Dia yakin bahwa kekuatan spiritual yang selama ini selalu berada di sisi Muhammad akan kembali datang melindungi dan membimbingnya. Berita yang datang kemudian benar-benar menggembirakan. Muhammad berhasil mendamaikan pertikaian dan Hajar Aswad telah diletakkan kembali ke tempatnya. Bahagialah semua orang, lebih-lebih Khadijah. Keberhasilan Muhammad membuatnya bangga. Rasa bangga itu membuatnya melupakan segenap rasa sakit yang dideritanya lantaran mengandung anak kelima. Muhammad kembali ke rumah dengan rasa syukur. Usahanya untuk mendamaikan kaumnya berhasil dengan baik. Dia segera menemui istrinya dan bercerita secara terperinci tentang pengalamannya yang luar biasa. Khadijah mendengarkan dengan penuh perhatian. Kegembiraan dan kebanggaan terbayang jelas di wajahnya. Muhammad bercerita penuh semangat. Dia tidak sadar bahwa Salma, perawat yang biasa membantu istrinya melahirkan, telah berdiri di ambang pintu. Mendengar suara Salma, barulah Muhammad sadar bahwa akan ada seorang anak lagi yang meramaikan rumah tangganya. Dia tersenyum membesarkan hati Khadijah. Lalu dia keluar kamar, menunggu kabar kelahiran anaknya. Sama seperti kebanyakan lelaki lain di masa itu, Muhammad tentu berharap memiliki banyak anak lelaki. Lagi pula, hingga saat itu, Tuhan belum menganugerahkan kepadanya pengganti Qasim yang telah meninggal. Lelakikah anaknya kali ini? Muhammad yakin sepenuhnya bahwa Tuhanlah yang Maha Pemberi, bahwa setiap pemberiannya mengandung hikmah yang seringkali tidak dapat ditangkap manusia. Sepanjang hidupnya, Muhammad selalu menerima dengan rela segala hal yang dianugerahkan Tuhan kepadanya dan bersabar atas setiap musibah yang menimpanya. Memiliki istri seperti Khadijah saja sudah merupakan sebuah nikmat yang tiada terkira. Maka sikap apakah yang pantas ia tampakkan selain sabar dan rela menerima keputusan Tuhannya? Kita tidak tahu secara persis apa yang dirasakan Muhammad di dalam penantiannya itu. Tetapi, kita tahu bahwa ia adalah seorang lelaki yang tabah. Ketika Salma bergegas mendatanginya dan mengabarkan bahwa Khadijah, lagi-lagi, melahirkan anak perempuan, Muhammad mengesampingkan jauh-jauh perasaannya pribadi. Ia justru memikirkan Khadijah. Ia tahu bahwa bagi Khadijah, rasa duka yang diakibatkan oleh kelahiran anak perempuan ini jauh lebih menyesakkan daripada rasa sakit yang diakibatkan oleh proses persalinan. Muhammad bergegas menemui Khadijah dengan membawa bayi yang baru lahir itu dalam gendongannya.
Begitu melihat wajah istrinya tersenyum, kebahagiaan yang besar menyelimuti hatinya. Dia membalas senyum Khadijah. Kegembiraan yang dirasakannya saat itu jauh lebih besar daripada apa yang dialaminya saat menyambut kelahiran 3 orang putrinya yang lain. Dia menyerahkan bayi yang digendongnya kepada Khadijah. Khadijah menerima lalu menatap wajah polos yang ada di hadapannya. Betapa takjub Khadijah hingga dia berkata, "Lihatlah Muhammad, betapa mirip wajah anak ini dengan wajahmu." Bahkan, di antara seluruh manusia, paras muka anak inilah yang paling menyerupai cemerlang paras mukamu. Betapa cantik ia, betapa ia akan membahagiakan kita. Bayi perempuan ini kemudian diberi nama Fatimah. Muhammad menyelenggarakan jamuan makan sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Tuhan. Saat itu, usianya 35 tahun dan Khadijah 50 tahun. 10 tahun sudah lamanya sepasang suami istri ini mengarungi hidup bersama. Pada musim haji di tahun tersebut, Zaid ibnu Haritsah, pelayan Muhammad, bertemu dengan beberapa orang dari kabilahnya, Bani Ka'b. Mereka saling berkenalan. Zaid diberitahu bahwa keluarga dan kabilahnya telah sekian lama berusaha mencari jejaknya. Ayahnya sendiri mengalami kesedihan yang mengguncang, meski ia sama sekali tidak putus harapan. Sering ayahnya itu meratap dan menggubah syair. Salah satu syair yang digubahnya adalah, "Kutangisi Zaid, hilang entah kemana masih hidupkah ia? Ataukah ajal telah menjemputnya? Demi Tuhan, aku tak tahu gunung atau lembahkah yang menyembunyikannya. Andai waktu bisa kuputar kembali, yang kupinta matahari yang terbit dan terbenam. Angin yang berhembus kencang mengingatkanku padanya. Oh, betapa panjang penantian ini, betapa menakutkan. Aku kan berjuang mencari tak akan pernah bosan, aku maupun untaku. Tak peduli hidup atau mati, setiap orang pasti pergi. Sejauh apapun ia ditipu mimpi." Mendengar syair yang digubah ayahnya itu, Zaid merasa terkesan. Dia pun melantunkan syair berikut. "Kurindukan kaumku, jauh di sana. Aku di sini, di tanah suci. Di tengah keluarga yang mulia dan baik hati. Segala puji bagi Allah untuk semua ini. Di akhir musim haji, semua peziarah kembali ke tempat asal mereka." Kabar tentang Zaid pun segera sampai ke keluarganya. Mendengar kabar tentang anaknya, Haritsah ibnu Syurabil bergegas berangkat ke Mekah. Ia ditemani oleh saudaranya, Ka'b. Keduanya bertemu dengan Muhammad di sebuah masjid. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, cucu Abdul Muthalib. Wahai keturunan Hashim, wahai putra pemimpin kaum, engkau adalah penghuni tanah suci. Adalah adat bangsamu untuk membebaskan tawanan dan memberinya makan. Kami datang untuk anak kami yang berada dalam kepemilikanmu. Berbaik hatilah kepada kami dan berkenanlah kiranya engkau membiarkan kami menebusnya." Muhammad berpikir cepat. Dia sadar bahwa dalam adat Arab, ayah dan kabilahlah yang paling berhak atas anak serta anggotanya. Tetapi, Muhammad mencintai Zaid, dan ia tahu bahwa Zaid pun begitu. Tidakkah dia berhak atasnya setelah sekian tahun mereka berdua hidup bersama? Di sisi lain, Muhammad berpikir, jika seorang ayah punya hak atas anaknya, bukankah sang anak lebih berhak atas dirinya sendiri? Manusia yang terlahir merdeka, bukankah ia berhak memilih jalan terbaik dalam hidupnya? Pikiran tersebut membuat Muhammad lega. Ia katakan, tidak pantas baginya menerima uang tebusan. Tetapi ada solusi lain untuk menjaga kehormatan Bani Ka'b sekaligus menjamin hak Zaid untuk hidup layak. Muhammad menawarkan untuk memanggil Zaid ke hadapan mereka bertiga dan membiarkannya memilih sendiri apa yang terbaik untuknya. Jika Zaid memilih untuk kembali kepada ayah dan kaumnya, maka ia boleh dibawa tanpa tebusan apa-apa. Tetapi, ujar Muhammad, jika Zaid memilihku, maka dia adalah milikku. Demi Allah, aku akan mempertahankan orang yang memilihku di atas orang lain. Ayah dan paman Zaid menyetujui tawaran tersebut. Bagi keduanya, tawaran itu lebih baik daripada apa yang mereka bayangkan. Zaid datang. Begitu menyadari kehadiran ayah dan pamannya, ia segera menunjukkan rasa hormat. Muhammad bertanya kepadanya dengan singkat, "Engkau telah mengetahui diriku dan bagaimana aku memperlakukanmu. Sekarang pilihlah, aku atau ayah dan pamanmu." Tanpa berpikir panjang, Zaid menjawab, "Aku tidak akan pernah memilih orang selain dirimu. Engkau bagiku seperti ayah dan paman sekaligus." Terkejutlah ayah dan paman Zaid mendengar jawaban tersebut. Itu benar-benar di luar perkiraan mereka. "Celakalah engkau Zaid, engkau memilih menjadi budak daripada menjadi orang merdeka. Engkau memilih hidup di sini daripada hidup bersama ayah, paman dan keluargamu." Zaid menjawab, "Ya, aku melihat pada diri orang ini sesuatu yang membuatku tidak akan pernah memilih orang lainnya." Mendengar jawaban Zaid yang jujur dan tegas itu, Muhammad terharu. Dia langsung bangkit dan berseru, "Wahai orang-orang yang hadir di sini, kalian menjadi saksi atas pernyataanku ini. Zaid adalah anakku, aku dan dia akan saling mewarisi." Pernyataan Muhammad itu mengurangi kekecewaan ayah dan paman Zaid. Zaid kini menjadi orang yang merdeka. Dan sejak saat itu, dia dipanggil dengan nama Zaid ibnu Muhammad ibnu Abdillah al-Hashimi. Secara sosial, nasab ini sangat tinggi statusnya. Zaid otomatis menjadi bagian dari kaum Quraisy. Status ini terus berlaku sampai Islam datang dan Rasulullah berhijrah ke Madinah. Kemudian turunlah ayat.
Panggillah mereka, anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah. Quran Surat Al-Ahzab 33 ayat 5. Ayat ini membatalkan praktik tabani, mengadopsi anak yang menghapus nasab ayah kandungnya. Dan setelah ayat tersebut turun, Zaid pun dipanggil kembali dengan nama Zaid ibnu Haritsah. Khadijah telah mendengar kabar kedatangan keluarga Zaid yang hendak menebusnya untuk dibawa kembali ke kaumnya. Khadijah tahu bahwa suaminya sama sekali tidak akan menerima tebusan untuk Zaid. Suaminya sangat mencintai Zaid, sama seperti rasa cinta pada anaknya sendiri. Maka ketika Muhammad datang dan bercerita tentang Zaid dan keluarganya, Khadijah pun hampir menangis karena gembira. Penyelesaian yang dipilih Muhammad menguntungkan semua orang. Di satu sisi, kehormatan keluarga dan kabilah Zaid tetap terjaga. Di sisi lain, setelah melewati usianya yang ke-25, Zaid menjadi anak Muhammad dan bagian dari Bani Hashim, sebuah kehormatan yang besar baginya. Setahun berlalu sejak renovasi Ka'bah. Kondisi sosial Mekah semakin memprihatinkan. Para pemuda Quraisy tenggelam dalam pemuasan hawa nafsu dan gaya hidup yang hedonis. Mereka hidup sebagai tuan-tuan yang manja dan enggan bekerja. Bagi para pemuda tersebut, kerja adalah tugas para budak dan pelayan, bukan mereka. Sementara itu, para aristokrat Quraisy terlalu sibuk untuk memperhatikan gejala dekadensi moral tersebut. Aktivitas mencari harta membuat keseimbangan sosial menjadi rapuh. Ketika mereka sadar, semua sudah terlambat. Krisis ekonomi melanda Mekah. Tidak ada kesepakatan di antara para sejarawan tentang sebab-sebab krisis tersebut. Yang jelas, krisis itu menguras sebagian besar kekayaan kaum aristokrat dan bangsawan. Namun, tentu saja yang paling terpukul adalah orang-orang miskin. Muhammad memiliki pemikiran dan pertimbangan yang panjang. Krisis ekonomi tidak terlalu banyak mempengaruhinya. Dalam kondisi krisis itu, Muhammad dan Khadijah berjuang keras membantu keluarga, para fakir miskin dan semua orang yang membutuhkan bantuan. Salah seorang yang terkena dampak paling parah dari krisis itu adalah Abu Talib, paman Muhammad sendiri. Secara tradisional, ia mewarisi tugas memberi minum jamaah haji dan memimpin Bani Hashim. Tugas tersebut mengikis sebagian besar kekayaan pribadinya. Selain itu, Abu Talib juga menanggung keluarga besar yang terdiri dari 5 anak laki-laki, 4 anak perempuan, 2 orang istri dan beberapa orang hamba sahaya. Kesulitan finansial yang dihadapi paman yang paling dicintainya ini bukan tidak menjadi bahan pemikiran dan keprihatinan Muhammad. Tetapi, bantuan apa yang dapat ia berikan tanpa menyinggung harga diri Abu Talib? Muhammad tentu masih ingat betapa Abu Talib lah yang mengasuhnya selepas kematian kakeknya, Abdul Muthalib. Saat itu, Muhammad baru berusia 8 tahun. Keluarga Abu Talib benar-benar ramah. Mereka rela berbagi dengan Muhammad, menjalani hidup bersama dengan segala suka dukanya. Abu Talib sendiri kadang-kadang mengistimewakan Muhammad di atas anak-anaknya sendiri. Muhammad juga teringat pada istri Abu Talib, Fatimah binti Asad ibnu Hashim, ibnu Abdi Manaf, seorang wanita dengan kedudukan sosial yang sangat tinggi. Fatimah pasti sedih melihat anak-anaknya tidak memperoleh apa yang seharusnya mereka peroleh sebagai anak-anak keluarga terpandang. Bagi Muhammad, Fatimah adalah orang paling baik setelah Abu Talib. Kasih sayang yang dicurahkannya mampu mengobati hati Muhammad selepas kematian ibunya, Aminah binti Wahab. Demikian pula putra-putra Abu Talib. Bukankah mereka pernah menjadi saudara-saudara terbaiknya? Bukankah Muhammad adalah bagian dari mereka dengan suka dan duka yang dirasakan bersama? Banyak hal telah dilakukan Muhammad untuk membantu orang-orang yang tertimpa kemalangan akibat krisis ekonomi yang menimpa Mekah. Tidakkah ia berpikir untuk melakukan sesuatu yang lebih berarti bagi paman dan keluarganya itu? Sebuah ide bagus melintas di kepala Muhammad. Ia segera menuju rumah pamannya yang lain, Abbas ibnu Abdul Muthalib, salah satu keluarga terkaya dari Bani Hashim. Muhammad berkata, saudaramu, Abu Talib, memiliki banyak anggota keluarga yang harus ia tanggung. Dan engkau tahu bagaimana krisis ini membuat orang-orang berada dalam kesulitan. Ikutlah denganku ke rumahnya, kita coba meringankan bebannya. Aku akan memilih seorang anak, engkau pun memilih anak yang lain, lalu masing-masing dari kita menanggung kebutuhan anak yang kita pilih. Abbas adalah seorang yang dermawan dan berhati mulia. Ia menerima usul tersebut. Keduanya lalu pergi menuju rumah Abu Talib dan menyampaikan maksud mereka. Awalnya, Abu Talib enggan mengabulkan permintaan itu. Tetapi, setelah berulang kali didesak, Abu Talib pun menerimanya. Muhammad kemudian memilih Ali, dan Abbas memilih Ja'far. Saat menjadi bagian dari keluarga Muhammad dan Khadijah, Ali bin Abi Thalib masih berusia 7 tahun. Dia adalah seorang bocah yang cerdas, lahan yang subur untuk ditanami dengan pendidikan dan akhlak mulia. 3 tahun dijalaninya bersama keluarga itu sebelum akhirnya Muhammad diangkat menjadi rasul. Ali mendapatkan teladan ideal pada diri Muhammad, guru dan pembimbingnya. Pengaruh didikan Muhammad terlihat jelas dalam tingkah laku dan cara hidupnya yang penuh integritas, kejujuran dan keberanian. Khadijah merasa gembira menerima kedatangan Ali, putra Abu Talib yang dihormati dan dicintainya sebagai ayah yang penuh kasih. Bukankah Abu Talib yang mendidik kekasihnya, Muhammad, sejak kecil? Bukankah pendidikan tersebut yang membuat Muhammad menjadi suami yang baik? Ali sendiri adalah anak kecil yang menarik hati, sedikit pemalu dan berjiwa mulia. Khadijah menyukainya sejak pertama kali ia datang.
Kehadirannya membuat suasana rumah semakin ceria. Barangkali, rasa sayang Khadijah kepada Ali merupakan bagian dari rencana Allah untuk menjadikan Ali sebagai menantu dan penerus keturunan Rasulullah. Kedatangan Ali juga membuat putri-putri Khadijah bergembira. Kini mereka memiliki saudara laki-laki. Ali sendiri sebaya dengan Zainab. Keduanya langsung akrab sebagai dua orang bersaudara yang sebaya dan saling memahami. Sedangkan Ruqayyah dan Ummu Kulsum menyayangi dan menghormati Ali dengan rasa sayang, serta hormat dua orang adik kepada kakak yang tidak terlalu jauh berbeda usianya. Sementara Fatimah saat itu masih terlampau kecil. Usianya baru mendekati 2 tahun.